beribadah kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau puji Tuhan, mau bernyanyi untuk Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik duduk yang rapi, duduk yang tenang. Kita mau ambil sikap saat teduh ya. Tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, mari kita mau puji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan kita happy, kita menjadi anak Allah, menjadi anak Tuhan Yesus. Kita mempunyai sukacita yang begitu besar. Mari kita mau angkat pujian happy ya ya ya. Bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kembali kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan waktu kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap kami akan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di Ibrani pasal 12 ayat 14. Yuk kita sama-sama menghafalkannya ya. 1, 2, 3. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, gampang kan adik? Mari kita mau coba sekali lagi ya. Ikutin kakak semua ya. 1, 2, 3. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau angkat satu pujian. Kita mau bangkit berdiri ya. Kita sama-sama mau beragam. Kita angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Berbuah
dengerin firman Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di ibadah Kids Ministry pada minggu hari ini. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak sampaikan. Namun sebelum itu, ya kakak mengajak kalian untuk ambil sikap doanya. Kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita mau meminta pertolongan Tuhan supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya adik-adik, kita ambil sikap doa. Adik-adik ikuti di dalam hati biar kakak yang memimpinnya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami masih bisa beribadah meskipun lewat online. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang sudah ibadah secara onsite di gereja, khusus untuk kelas besar. Nah Tuhan, kami meminta pertolongan Engkau, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Sandy. Biarlah Engkau yang memimpin setiap ibadah kami ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, cerita hari ini akan berkaitan dengan gembala. Adik-adik tahu gembala itu apa? Nggak tahu. Kalau nggak tahu nanti biar kakak kasih tahu. Nah, tapi sebelum itu kakak mau tanya kepada adik-adik. Siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Ada nggak? Hewan peliharaan itu apa sih kak? Nah, hewan peliharaan itu seperti kucing, anjing, kelinci, hamster, ataupun yang lainnya yang bisa dipelihara di rumah. Adik-adik punya nggak? Nah, kalau kakak punya, kakak ada hamster dan kucing di rumah. Adik-adik punya nggak? Atau adik-adik ada yang punya domba nggak di rumah? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, di desa itu yang masih ada padang rumput, nah mereka di sana sangat banyak rakyat yang memelihara domba. Nah, mereka menggembalakan domba. Nah, untuk mereka yang pelihara domba, mereka harus mempunyai kandang yang besar. Karena untuk bisa menampung domba-domba harus punya kandang yang sangat besar. Nanti siapa tahu dombanya akan melahirkan dan punya banyak anak. Nah, mereka juga akan membawa domba-domba mereka untuk pergi mencari makan, cari minum, nah dan lain sebagainya. Nah tugas si gembala ini, adik-adik, kakak kasih tahu dulu ya. Gembala ini adalah orang yang menjaga domba-domba, itu yang disebut seorang gembala. Nah tugas gembala juga harus membawa domba-domba itu pergi makan dan menjaga domba-domba itu supaya tidak dimakan oleh binatang buas. Nah, binatang buas itu seperti apa? Binatang buas adalah binatang yang akan menerkam mangsanya. Contohnya singa ataupun harimau. Itu adalah binatang yang buas. Jadi, tugas seorang gembala ini harus menjaga dombanya dengan baik. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah melihat orang yang menggembalakan domba? Pernah nggak? Nah, mungkin belum pernah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang gembala yang masih muda. Yang menggembalakan dombanya dengan sangat baik. Dia juga menjaga domba-dombanya dari binatang buas. Nah, gembala itu bernama Daud. Yuk kita saksikan bersama-sama cerita firman Tuhan ini. Oh ya adik-adik, hari ini ceritanya tentang seorang yang bernama Daud. Ada yang tahu nggak Daud itu siapa sih? Kalau nggak tahu, biar kakak kasih tahu kalian. Daud ini adalah anak bungsu Isai. Anak bungsu berarti anak yang paling terakhir. Daud adalah anak bungsu dari bapak Isai. Keluarganya tinggal di kota Bethlehem. Daud tinggal bersama ayah,
ibu, dan 6 orang kakaknya. Nah, walaupun Daud masih kecil, Daud sudah mengenal Tuhan. Ia sangat mengasihi Tuhan. Hari masih pagi ketika Daud bangun dari tidurnya. Di balik jendela, ia melihat matahari yang bersinar dengan cerah. Daud menghirup udara yang pagi yang segar. Ia juga memandang langit yang biru sambil tersenyum. Ia sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga saya sepanjang malam. Itu yang Daud katakan. Lalu Daud melompat dari tempat tidurnya sambil bernyanyi dan bersiap-siap untuk berangkat. Ia mengambil tongkatnya, memasukkan bekal dalam tas dan menggantungkan harpa di lengannya. Adik-adik tahu nggak harpa itu apa? Nih, ada fotonya. Harpa ini adalah sebuah alat musik. Nah, ayah, ibu, saya berangkat dulu ya, kata Daud. Nah, kira-kira Daud mau kemana ya adik-adik? Ada yang tahu nggak dia mau kemana? Daud mau menggembalakan domba-domba ayahnya dan memimpin mereka ke padang rumput. Setiap hari ia pergi menggembalakan domba. Pergi pagi dan pulang sore. Sesampainya di kandang, Daud membuka pintu dan memanggil domba-dombanya keluar. Domba-domba itu berseru, "Mbe, mbe." Domba-dombanya berlari, melompat-lompat mengikuti Daud. Daud berjalan di depan, sementara di belakang adalah domba-dombanya. Daud juga sangat memperhatikan dombanya. Dia sebentar-sebentar akan melihat ke belakang. Lihat dombanya masih ada atau enggak. Ada yang tertinggal jauh di belakang atau enggak. Nah, setelah dia mengecek dombanya masih lengkap, Daud berjalan lagi. Terus berjalan mencari padang rumput yang hijau. Di padang itu, domba-domba bisa makan sepuasnya. Sambil menunggu dan menjaga mereka, Daud membuka bekalnya dan memakan bekalnya. Daud juga membawa mereka ke sungai. Untuk apa adik-adik? Tentu saja untuk mereka minum. Untuk domba-domba itu minum. Daud sangat menjaga mereka dengan baik. Ia memperhatikan setiap dombanya supaya tidak ada yang jatuh ke sungai ataupun tenggelam. Oh ya, tidak hanya itu. Kalau dombanya sudah capek berjalan, ia membawa domba-dombanya untuk beristirahat di tempat yang teduh. Di situ domba-domba yang besar dapat beristirahat dengan tenang dan domba-domba yang kecil dapat bermain-main. Di situ juga Daud beristirahat. Ia berbaring di rumput dan Daud memandang langit yang biru, awan yang bergerak perlahan-lahan. Oh, betapa indahnya ciptaan Tuhan, pikirnya dengan kagum. Lalu Daud memejamkan matanya. Tetapi ketika Daud tidur, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang lain. Ia membuka matanya dan segera bangun. Suara apakah itu? Daud berkata. Tiba-tiba dari balik semak-semak melompatlah seekor singa yang sangat besar. Menurut adik-adik, singa itu binatang yang jinak atau binatang yang buas? Tentu saja binatang yang buas, yaitu binatang yang liar, yang akan menerkam binatang-binatang lain untuk memakannya. Dengan cepat, singa itu menerkam seekor anak domba. Dan anak domba itu pun kesakitan. Tiba-tiba Daud tidak hanya diam. Daud melompat dan segera mengambil tongkatnya.
Ia berlari sekuat tenaga mengejar singa itu dan memukulnya dengan tongkat. Terus singa itu ketakutan, adik-adik. Ia melepaskan anak domba dari mulutnya dan berbalik menyerang Daud. Tetapi Daud tetap melawannya dan memukul singa itu berulang-ulang. Akhirnya singa itu pun mati. Daud sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian Daud menghampiri anak domba itu dan menggendongnya. Daud membelai anak domba itu sambil berbisik, "Tenanglah, sekarang engkau aman." Domba-domba yang lain kembali mendekati Daud. Mereka duduk dekat-dekat pada Daud sehingga mereka merasa aman. Lalu Daud mengambil harpanya, alat musik tadi, dan bernyanyi sambil memuji nama Tuhan. Ia atau Daud merasa Tuhan itu sangat dekat dengan dia. Tuhan akan selalu menjaga dia. Ia juga senang Tuhan menyelamatkan anak dombanya dari singa yang buas tadi. Tak terasa, hari pun sudah sore. Daud berdiri dan membawa domba-dombanya untuk pulang. Lalu, domba-dombanya mengikuti Daud dan pulang ke kandang. Nah, adik-adik, cerita kakak cukup sampai di sini. Dalam cerita hari ini kita dapat belajar bahwa Daud adalah seorang gembala yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Daud juga percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup mereka. Nah, adik-adik, biarlah kita boleh menjadi seperti Daud yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita juga punya hati yang mau saling mengasihi kepada sesama maupun kepada binatang peliharaan kita. Yuk adik-adik, sebelum kakak menutup firman Tuhan ini, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa sekali lagi. Yuk adik-adik, kita siapkan sikap kita untuk berdoa kepada Tuhan. Biar kakak yang memimpinnya. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap diri kami yang sudah mendengar firman-Mu dapat belajar dari firman-Mu untuk menjadi seperti Daud yang mau mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Kami juga diharuskan untuk mengasihi teman-teman kami, mengasihi sesama kami, dan juga mengasihi binatang-binatang peliharaan kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas pimpinan Engkau dalam setiap kegiatan kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami, biarlah Engkau yang memimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, cerita kakak cukup sampai di sini. Sampai jumpa. Nah adik-adik, kita sudah dengerin firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Cindy. Nah adik-adik, kita mau belajar dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan adik-adik bisa terapin dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sekarang kita mau meresponi firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Yesus di dalam rumahku. Semuanya bangkit berdiri ya. Yesus di dalam rumahku, senang
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita mau angkat satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Tuhan, jadi setiap kami, biarlah setiap kami dapat belajar untuk menerapkan firman Tuhan yang sudah kami dengar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan, adik. Dadah.